Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, Padepokan Gaul yang budiman, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Semoga semua diberi kelucingan, diberi kesehatan, keberkahan, dan diberi petunjuk setiap langkah hidupnya. Tidak lupa selalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dan tidak kambuh-kambuh lagi. Semoga kita semua diberi tambahan rezeki yang halal dan baik, nyata, dapat dimanfaatkan di dunia ini dan berkah sampai akhirat. Untuk para netizen yang sudah menghubungi saya, mudah-mudahan masalah problem hidup yang Anda alami, entah sakit keluarganya, entah nakal anak-anaknya, entah apapun itu, mudah-mudahan segera diberi pertolongan oleh Allah dan diberi kepahaman apa hakikatnya Allah menegur kita lewat masalah-masalah dalam hidup kita, dan kita diberi pencerahan untuk mengambil sikap harus bagaimana ini. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, kejadian-kejadian di Nusantara saat ini, mungkin ada banyak bencana, ada gempa bumi, apalah ya sifatnya. Sekarang ini keadaan di Nusantara ini jauh berbeda dengan masa-masa tempo dulu. Contoh nyata, dulu itu dua musim di Nusantara ini, antara musim kemarau, musim penghujan, itu sangat mudah diingat, dideteksi istilahnya. Bulan ini sampai ini kemarau, bulan ini sampai ini penghujan. Saat ini sudah tidak bisa lagi dideteksi. Sebagian panas, sebagian banjir karena hujan. Banyak, silakan disimak. Dan itu banyak orang yang mengatakan dikait-kaitkan dengan adanya Satrio Piningit. Kali ini saya ingin mengecek apa sih sebenarnya Satrio Piningit itu, ada apa tidak. Karena namanya Piningit itu kan sesuatu hal yang tersembunyi. Berarti yang tahu juga tersembunyi juga. Untuk itulah makanya mohon doanya ada yang tahu dan diizinkan untuk bercerita apa sih sebenarnya Satrio Piningit ini. Doakan mudah dan lancar dan ada kepahaman yang bisa kita ambil. Kali ini saya kembali ditemani oleh mediator saya, Mas Ucup. Mas Ucup. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Mas Ucup? Alhamdulillah sehat, Pak. Kita sama-sama hitam-hitam ya. Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Orang janjian padahal. Itu mereka sampean ya. Iya, Pak. Bismillah, dipagari betul-betul. Tolong out tebal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Goib yang tahu tentang apa itu sebenarnya Satrio Piningit, apa itu sebenarnya Satrio Piningit, datang ke sini, masuk ke tubuh mediator saya dengan ilmu yang Anda punya. Yang mau nipu ataupun tidak bisa masuk, langsung dilempar. Jadi masuk ke dunia Rifki ini, betul Anda yang tahu dan itu bercerita apa itu sebenarnya Satrio Piningit. Hadir? 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 Oh Allah, masuk tubuh ini. Dikuasai tubuh ini full. Energi, bentuk, suara, dan bahasa disesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Silahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tambah kuat, kuasai full. Yang menghalangi hilang. Wallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda pendusta dan bohong, otomatis pecah kepalamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Berapa lapis kamu jebol. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tunjukkan siapa kamu. Sallallahu, ayo tunjukkan. Tunjukkan. Ayo, berapa lapis terbakar.
Siapa kamu sebenarnya? Tunjukkan. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ayo. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ayo. Kamu kalau bohong, potong bola. Siapa kamu sebenarnya? Ayo. Siapa kamu sebenarnya? Saya dari bangsa iblis. Atau bilang assalamualaikum. Untuk mempercayai golongan kami. Oh, kamu sengaja masuk atau ada yang bawa kamu tadi? Untuk menipu kalian semua. Enggak, tadi kamu ada yang bawa atau sengaja masuk? Sengaja suka-suka saya sendiri. Sengaja masuk, otomatis langsung diikat, dirantai sama bicara yang muslim saja. Langsung bawa. Oh Allah, yang dibawa oleh cahaya yang bicara Allah. Ayo. Pasti tubuh ini full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada muslim dan lengkap ilmunya, berarti silakan dibersihkan dulu yang mengganggu Allah. Silakan. Semuanya yang mengganggu, yang ikut masuk, yang mendominasi semuanya. Semuanya dengan ilmu kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke sana. Yang berusaha untuk mengikuti semuanya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. La haula wala quwata illa billahil azim. Sudah semuanya. Waalaikumsalam, maaf saya kurang sopan, terbukti ternyata juga banyak tipuan ya. Semuanya hampir kena tipu. Iya, sebelum kamu yang bicara ini, aku pun tahu kamu kalau bohong pun meledak kepalamu ya. Tertancap ini bagi garasi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tadi siapa yang masuk pertama sebelum kamu itu? Dari seberang sana. Seberang mana? Sebelah ini, dekat. Bukan. Bukan. Jauh. Dia mengikuti kami. Oh. Perjalanan. Oh. Jadi aku bilang kan ilmu dengan ilmu yang Anda punya ditendang dilempar. Kenapa lupa? Tidak semudah itu. Oh, tidak semudah itu, ya tidak apa-apa. Tolong suaramu agak dibesar dikit ya. Tidak apa-apa. Namanya tipuan-tipuan itu banyak. Iya, manusia yang nampak suka nipu juga, apalagi yang goib kan? Golongan gaib kami itu begitu rumitnya dibandingkan manusia-manusia. Maksudnya yang nampak aja bisa saling nipu kan? Saling menipu dan saling mengadu domba antar sesama manusia. Iya, apalagi yang goib kan? Dan di gaib kami itu begitu rumitnya di dalam kehidupan gaib saya. Iya, oke. Dah, terima kasih. Sebelum banyak bicara, bolehkah saya ngasih suguhan pada Anda? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, suguhan yang paling dia suka, wujud nyata lengkap di depannya kun fayakun. Allah, silakan. Terima kasih. Dinikmati. Aku juga mau ngopi. Ini Nusantara kelihatannya ini ya. Tapi nanti saja saya. Kenapa? Belum saatnya? Di sana sudah makan. Oh gitu. Tapi saya menghargai atas suguhan kamu. Iya. Silakan nanti dinikmati ya. Kopi aja, merokok lah. Rokok mau? Iya. Rokok, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf, saya kurang sopan ya. Yang masuk ke tubuh teman saya ini yang menguasai golongan apa sekarang ini? Golongan jin muslim. Golongan jin muslim. Dia tadi bilang assalamualaikum, terima kasih. Mohon dengan Anda yang punya keilmuan, kalau ada yang ganggu langsung dikeluarkan ya. Iya.
Nah, tolong dibantu saya. Assalamualaikum Mas, bantu. Ini saya mau mencari keterangan, mudah-mudahan sedikit kebetulan lah, sesuai apa adanya gitu loh. Maaf, secara manusia berapa umurnya? Sudah sangat tua sekali. Tua sekali, panggil Mbah ya. Mau? Ya panggil Mbah saja. Panggil Mbah, jenggot sama berikutnya sampai putih semua itu. Mbah siapa namanya? Sabtu. Mbah Sabdo. Betul? Iya. Waalaikumsalam Mbah Sabdo, selamat datang di tempat saya jauh-jauh. Tadi di mana sebelum masuk ke teman saya ini, bagaimana prosesnya bisa datang ke sini? Ceritakan Mbah Sabdo. Di sebuah tempat saya, Hmm? tinggal saya, ada sosok yang menghampiri saya. Dan dari situ, saya diajak kemari untuk masuk ke dalam raga anak ini. Itu Mbah Sabdo ceritanya ya. Terus tempat tinggal di mana Mbah Sabdo? Di sebuah perkebunan. Pegunungan. Ya? Cukup terkenal gunung itu? Terkenal? Tetapi saya tidak ingin menyebutkan tempat tinggal saya. Iya, terkenal gunung itu di mata manusia. Sangat terkenal. Oh, maaf ya. Kalau boleh tahu, Mbah Sabdo di sana sebagai apa? Penguasa utama kah? Atau rakyat biasa kah? Atau apa Mbah Sabdo? Saya panglima Allahu Akbar. di sebuah tempat situ. Tetapi ada penguasa yang lebih tinggi dari saya. Gitu, terima kasih. Walaupun di Goib Legend kan ada pemerintahan atau Mbah Sabdo? Ada pemerintahan kan? Ada untuk mengatur semuanya. Entah itu ketika ada perebutan wilayah terhadap tempat tinggal saya, sebisa mungkin golongan kami untuk memperjuangkan itu semuanya. Dan selalu ada pertumpahan darah Masya dan saling Allah. membunuh antar sama selain. Masya Allah. Kayak manusia gitu Mbah Sabdo ya? Iya. Maaf saya mengganggu. Karena sudah melanggar perbatasan, ingin menyerang wilayah masing-masing. Oh gitu. Jadi ini Mbah Sabdo tadi masuk ke tempat saya ini bilang assalamualaikum. Mbah Sabdo di jalan Muslim. Mbah Sabdo bisa bercerita bagaimana proses Islam Mbah Sabdo. Keislaman saya dahulu kala diislamkan penguasa utama di pegunungan itu. Oh. Lalu saya mengikuti karena ada pertumpahan darah di situ. Dan saya kewalahan untuk menghadapi penguasa yang di sana. Dan langsung saya ikut seperti yang diajarkan penguasa sana. Maaf ini kalau saya boleh mengulang. Jadi Mbah Sabdo ini diislamkan oleh penguasa utama gunung itu. Iya. Dan cara bertempur ya Mbah Sabdo ya. Ada pertempuran. Ada dikalahkan. Jangan tersinggung Mbah Sabdo. Tidak. Ini kan fakta. Dunia manusia pun juga ada pertempuran, juga ada dikalahkan begitu. Takrahnya tunduk gitu kan. Sekarang Mbah Sabdo, setelah Anda ditundukkan, dikalahkan oleh pengusaha utama gunung itu, saya diislamkan. Enak mana antara ikut Islam sama dulu masih fasik? Ayo. Sekarang lebih enak sekarang. Apa-apa tinggal berdoa. Seketika itu ada makanan datang untuk saya makan. Kalau terdahulu kala saya harus menyesatkan manusia untuk mengajak manusia mencari sebuah keilmuan yang sudah menjalur semuanya itu untuk saya makan. Lah kalau enak Islam kok dulu bertempur, nggak langsung tunduk aja ngikut? Tidak. Kenapa? Saya harus tidak seperti itu. Saya tidak asal-asalan untuk mengikuti semuanya. Tetapi ketika saya kalah atau menang, berarti kekuatannya itu lebih dari saya. Ketika saya kalah, baru saya menyadari sosok itu.
Ketika masih fasik sebelum diislamkan sama penguasa utama gunung itu, apa yang Bapak buat? Untuk memberikan sebuah keilmuan manusia, entah itu menjumpai berbagai kodam-kodam manusia yang diinginkan oleh manusia lain yang mendatangi tempat saya, meminta sebuah hajat-hajat yang diperlukan oleh manusia, Oh, entah melalui pertapaan, entah melalui mencari sesuatu di dalam pergunungan itu. Dan ketika itu saya memberikan segala hajat manusia untuk memenuhi itu semuanya. Dan dari situ, lambat laut, keilmuan itu akan mengikis di dalam dirinya manusia untuk saya ambil. Bagian besarnya, entah itu saripatinya, bahkan sampai roksokmanya, saya ambil untuk saya makan. Berarti Mbah Sabto dulu kerjaannya itu seperti itu, memberi ilmu pada orang-orang, terus memberi apa yang dikajatkan Mbah Sabto beri begitu. Iya. Loh, tapi versi manusia macam aku ini kan katanya dia di situ mendekatkan diri minta tolong sama Tuhan. Nah, lah kok malah Mbah Sabto yang memberi, kok bisa? Dia melakukan itu dengan salah, tidak mendekatkan diri seperti itu. Manusia itu sudah ada tata caranya yang sudah diajarkan dari sananya untuk bagaimana untuk mendekatkan dirinya, tidak menepi atau betapa, hanya semedi saja. Di dalam diri manusia itu ingin sesuatu, ingin keilmuan untuk memperkuat di dalam dirinya, supaya bisa disegani antar sesama dan ada ketakutan ketika berhadapan. Yang buat takut itu golongan kami yang ada di belakangnya. Oh begitu. Karena sudah mempelajari sebuah keilmuan dari saya. Seperti itu. Oh begitu. Lah kok bisa itu cara Mbah Sabto cari makan waktu itu dengan cara memberi apa yang manusia butuhkan. Kalau kok malah kamu cari makan, apa yang kamu makan itu, Mbah? Di bagian tubuhnya yang saya makan. Dan sesajen-sesajen yang sudah didatangkan ke tempat itu, entah itu kepala, entah itu bunga-bunga yang ditaburkan di situ. Dan lalu saya hisap. Hanya saripatinya saja. Dan sekarang Mbah Sabto sudah masuk Islam, sudah tetap cinta, sudah nikmat. Kalau butuh makan tinggal berdoa saja gitu, Mbah Sabto ya. Ya seperti itu. Setelah Mbah Sabto diislamkan, bagaimana cara Mbah Sabto beribadah? Dia ceritakan. Saya beribadah menjalankan sesuai aturan. Sebentar. Silakan, Mbah, jangan dulu, Mbah. Jangan mengganggu itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dari mana, Mbah? Semuanya kembali. Nah, sip. Ketika saya menjalankan sebuah ibadah, entah itu melakukan sholat, itu ada tuntunannya yang sudah diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu yang alaihi diutus wasallam oleh Allah untuk menjalankan itu semuanya. Terus? Dan tata caranya yang sudah diajarkan oleh penguasa kami, entah menjalankan syariat dan hakikat, supaya bisa sinkron terhadap diri saya untuk menjalankan itu semuanya. Entah melakukan berbagai macam zikir yang lain.
Seperti itu saja. Siap, nggih, terima kasih Mbah Sabdo. Ngopi, ngerokok Mbah Sabdo, jangan didiamin suguhan saya. Ayo sama-sama Mbah Sabdo, bismillah, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terima kasih. Jadi saya juga pernah mendengar nasihat bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, kan gitu Mas Sabdo. Kalau sebagai manusia, saya ini saat ini mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian untuk belajar hakikatnya dengan apa yang disampaikan guru kami. Sama seperti itu kira, Mbah Sabdo. Semuanya hampir sama karena tata caranya yang berbeda ketika menjalankan. Kalau manusia itu bisa melihat antar manusia, Oh, terus? tapi golongan manusia tidak bisa melihat golongan kami Oh, ketika menjalankan itu semuanya. oh. Tapi kan sama cara pelaksanaannya, sholat, Semuanya sama, puasa, zakat juga Mbah. tergantung. Hmm. Kalau ada perintah sesuai yang ada di sana. Oh gitu. Ye, terima kasih atas keterangan Mbah Sabdo. Jadi diri Anda sudah tahu ternyata seperti itu dulu ketika masih fasik. Sakti sekali sampai dulu Mbah Sabdo ya. Karena ada pendomblengan. Siapa yang dombleng Mbah? Tidak usah lah. Iya, siap. Ini Mbah Sabdo. Tadi saya mohon pada Allah dengan izin beliau tentang di Nusantara ini ada istilah satrio piningit. Kalau aku orang awam ini ya Mbak Sabtu ya, namanya piningit itu kan nggak disembunyikan. Ini baik nyerang Mbah, tolong balikan Mbah. Ada nggak? Terasa Mbah sekali. Karena manusia-manusia ingin menjadi satrio peningit itu. Ya ini tolong dikembalikan semua Mbah. Kamu kan tahu caranya. Kerasa nih di punggung saya nih Mbah. Allah. Segala sesuatu yang sudah datang ke tempat ini, semuanya mengikuti aliran tangan saya ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan. Asal muasalnya sesana. Tembus. Semua dibersihkan total. Sudah. Terima kasih, hangat lagi sudah. Begini Mbah, aku mohon pada Allah dengan izin beliau tadi soal satrio piningit. Menurut saya yang orang awam ini, nah piningit itu kan bahasa Jawa, itu kan disembunyikan nah piningit kan gitu. Aku ingin tanya pada jenengan, tolong jelaskan kah? Apa sih sebenarnya satrio piningit itu Mbah? Itu tuh ada sosok orangnya kah? Atau yang perlu satu julukan kah? Atau bagaimana prosesnya? Sehingga banyak orang bercerita tentang apa itu satrio piningit, saya kurang paham. Mbah datang ke sini, silakan Mbah cerita masalah apa itu satrio piningit. Monggo Mbah. Sebentar. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Satrio peningit itu manusia yang sedang menjalankan berlaku tanpa hentinya, yang sudah ada sambungannya ke baginda Rasulullah sampai ke Allah. Dia menyembuhkan dirinya supaya tidak diketahui manusia lain. Ketika masa yang akan datang, satrio peningit itu akan muncul. Kamu kalau mau ya benar kamu. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ayo.
Tunjukkan siapa sebenarnya. Yang ngomong ini pecah kepalamu. Ayo, tunjukkan kepalamu. Tunjukkan kepalamu. Ayo, siapa kamu sebenarnya? Ayo, tunjukkan kamu siapa sebenarnya. Siapa kamu sebenarnya? Muhammad. Siapa sebenarnya kamu? Ngomong. Saya Apa? bangsa iblis Dari mana? dari manusia-manusia yang sudah saya bekali Kali apa? semuanya untuk menjadikan sesuatu. Perintah masuk Allah. Berapapun lapisamu jebol. Perintah dari beliau masuk. Kalau kamu bohong, hancur percuma kamu, tanpa bekal, tanpa oleh-oleh. Ambil semua orang-orang itu. Ambil. Buat apa? Ambil. Itu semua menjadi hak-hak Ya saya. diambil sekarang. Tidak, Diambil. Kenapa? karena sudah menjadi hak Ya pilihan diambil. Ambil. saya mendingan mengambil manusia lain. Ya kamu ambil orang semua Allah. Orang semua. Makan semua. Makan semua. Makan semua. Makan semua. Ini Bu. Dirantai sekarang juga. Dirantai semua. Keluarkan. Sadar ke? Dia diizinkan untuk tulisan tarik Allah Shallallahu Alaihi Muhammad masuk lagi. Ayo. Potong. Apa ini masuk lagi? Golongan jin. Jin dari mana? Buang potong-potong. Wallah. Ayo. Tunjukkan siapa kamu. Wallah. Jin dari mana? Sebuah pegunungan. Gunungan mana yang tadi itu? Iya. Basabdo. Kenapa kalah Basabdo? Keilmuan. Semuanya ingin menguasai tempat saya. Di sana? Apa sini? Sini. Tubuh ini tambah kuat dibantu Allah. Coba ceritakan lagi apa satu pining itu tuh? Satu piningit itu manusia. Bohong lagi kamu. Apa? Manusia yang tersembunyi Terus? yang sudah memiliki gelar julukan Satrio Piningit. Jadi itu hanya gelar saja kalau begitu. Hanya gelar oleh manusia, Oh, bukan manusianya. bukan manusianya, itu hanya gelar saja. Terus? Dan gelar itu mempunyai gelar-gelar yang lain. Dan dia menjadi satu. Yang kamu tahu, satu hanya gelar, tapi itu ada manusianya. Ada berapa jumlahnya mereka? Hanya ada satu. Ya betul kalau ngomong. Iya. Bohong terpotong-potong kamu. Apa yang kamu tahu? Kalau nggak tahu ngomong. Yo bohong terpotong-potong kamu yo. Tapi kalau kau bukan Mbah Sabdo lagi, kau bohong lagi, diajar kamu yo. Bukan. Ayo. Satu yang memimpin semuanya. Oh, satu yang memimpin, jadi ada pemimpinnya cuma banyak gitu. Mereka itu. Oh, terus? Dan semuanya segala penjuru untuk menjadi paku. Terus? Dan semuanya ada tugas masing-masing yang tersembunyi. Dan suatu saat
akan menampakkan dirinya untuk umat Islam. Kalau kau mengatakan menampakkan diri, namanya piring kan nggak kelihatan loh. Itu kan sebuah gelar. Gelar terus. Kalau menampakkan diri namanya apa? Tapi manusianya ketika sudah waktunya tiba, perperangan itu yang akan terjadi. Terus? Yang kelihatan Satrio Peningit itu orang yang sudah mengaku-mengaku oleh manusia lain, supaya yang sedang menjalankan sebuah tirakat yang sudah dipimpin oleh pimpinannya untuk menyembuhkan diri terdahulu supaya tidak terbunuh, supaya manusia yang mengaku-ngakukan akulah Satrio Peningit itu untuk bisa ada perlawanannya. Karena itu masih diizinkan untuk disembunyikan. Dan ketika para nabi nanti akan turun dan terbuka semuanya, itu akan melawan peperangan yang sangat besar sekali. Dan besar itu melawan pasukan yang ada di sana. Itu baru terbuka semuanya. Gitu. Dan gelar-gelar itu manusia tidak bisa menampakkan antar manusia. Dia hanya manusia seperti pada umumnya yang bisa melihat gelar-gelar itu, yang sudah satu tujuan, mengikuti itu semuanya. Ini Mbak Sabdo. Jadi boleh saya ulang, kalau saya salahkan Mbak Sabdo ya. Satrio Peningit adalah sebuah gelar. Ya, jadi gelar berarti kan julukan. Dan itu ada orang-orangnya. Kalau Mbak Sabdo itu jumlahnya banyak, tapi ada pemimpinnya begitu. Ada pimpinannya yang bisa mengatur itu semuanya. Kalau tidak ada pimpinan yang mengatur, tidak bisa. Kalau hanya menjalankan dirinya sendiri, harus sesuai yang ada ditugaskan masing-masing. gitu. Entah di bagian belah bumi mana, itu akan menjadi paku bumi sesana untuk mengajak umat manusia memeluk ajaran yang sudah dibawa. Ini Mbak Sabdo, tadi Mbak Sabdo mengatakan memang sudah muslim ya. Maaf tadi kita ganggu habis tadi kan, maaf ya. Saya tidak kasar, saya tadi Mbak Sabdo ya. Ya tidak apa. Ngeri sekali, diambil buku saya tadi. Karena semuanya itu manusia yang punya gelar yang bukan asli itu sudah menampakkan diri. Loh, emang ada yang menenangkan diri? Maksudnya gimana? Mengaku atau dia sudah mengaku-mengaku kalau saya adalah yang memimpin nantinya peperangan lawan yang ada di sana. Itu cara Allah untuk membukakan manusia-manusia yang palsu, supaya manusia yang asli Satrio Peningit itu biar fokus menjalankan tuntunannya sebagai apa yang harus diajarkan oleh pimpinan yang utama itu. Itu yang dimaksud yang Mbak ceritakan tadi itu Satrio Peningit itu. Berarti ada itu yang disebut gelar, manusianya ada. Terus ini juga ada yang sudah mengaku gitu ya, mengaku dirinya, langsung nunjuk dirinya begitu. Iya. Itu jadi Mbak mengatakan manusia-manusia itu ada hubungan sama Rasulullah. Maksudnya bagaimana itu Mbah Sabdo? Karena ada hubungan. Bukan hubungannya, melainkan ajaran yang ajaran. Ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus yang sudah diturunkan melalui Abu Bakar, melalui Ali, Allahu Akbar,
terus menurun sampai mursyid ke mursyid sampai sekarang. Masya Allah. Terus? Dan mursyid itu yang sekarang menyampaikan Hmm? manusia yang benar-benar, Hmm? yang sudah mendirikan istiqomahan, menjalankan dengan sungguh-sungguh, itu yang dimaksud Satrio Bening itu, yang Masya Allah. tersembunyi. Terus selama ini orang-orang yang Mbah Sabtu sebutkan itu merasa nggak bahwa dirinya itu Dia tidak tahu kalau dia itu Satrio Bening. Nah terus? Dia hanya menjalankan sesuai ajaran yang diberikan oleh gurunya. Dia hanya menjalankan demi menjalankan terus menerus. Entah mau jadi apa, dia tidak tahu. Kalau hanya diberitahu, dia akan mengetahui ketika sudah mencapai titik langit yang paling tinggi. Siapa dirinya sebenarnya, itu yang akan tahu. Akan ditugasnya seperti apa, itu baru mengetahui siapa di dalam diri ini. Dan itu semuanya akan terjawab ketika orang-orang pilihan itu sudah memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Itu tanpa dia sadari akan diberitahu. Dan ketika semua itu muncul, berarti bukan lagi satu pining dong begitu. Udah hilang gelarnya, udah terbuka soalnya kan? Itu memiliki gelar yang lain. Oh. Bukan hanya itu. Oh. Gelar itu bukan hanya satu, tetapi melainkan banyak gelar-gelar yang ingin didapatkan ketika Allah sudah mengizinkan itu semuanya. Ketika manusia-manusia itu sudah mendawamkan kebersihan, kesucian di dalam dirinya, tidak ada perbuatan keji di dalam dirinya itu, akan diberikan gelar-gelar langsung oleh Allah. Jadi ketika mereka sudah mulai terbuka itu udah bukan lagi satu pining kalau begitu ya? Bukan. Oh, jadi berarti kata kalau begitu satu pining nggak pernah muncul. Karena muncul udah berubah gelarnya kan, Mbah? Dia tersembunyi karena tidak ingin menampakkan. Ya aku bilang, kalau udah saatnya terbuka berarti satu pining udah hilang, berganti gelar begitu kan? Menjadi gelar yang lain. Oh, jadi kalau begitu namanya gelar satu pining nggak pernah muncul kalau begitu. Gelarnya loh maksudnya? Tidak. Dia hanya mengatur dari persembunyiannya. Mengatur semuanya yang di sini. Entah menjadi menantapkan paku untuk supaya tidak digulung bumi ini. Itu maksudnya tersembunyi dari Satrio Bening yang begitu. Tidak manusia ketahui. Dia untuk menyebarkan semuanya segala penjuru untuk melindungi bumi ini supaya tidak digulung secara rata. Terus ini dari Mbah Sabdo ketahui Satrio Bening itu pernah nggak belajar ilmu kesaktian untuk melaksanakan tugasnya? Tidak. Ya benar ulangi? Tidak. Satrio Bening nggak pernah belajar ilmu kesaktian untuk melakukan tugasnya. Dia tidak mempelajari ilmu kesaktian. Nah, terus? Dia hanya memperbaiki di dalam rohani yang paling dalam ini. Dan rohani paling dalam ini akan memancarkan keilmuan yang sudah menyambung sampai gurunya itu. Allahu Akbar, nggih. Dan rohaninya itu terdahulu itu harus siapa terdahulu saya ini, karena tempat tinggal bukan di sini, melainkan di sana. Dan keilmuan itu semuanya akan datang dengan sendirinya ketika dia menjalankan tirakat yang sudah diajarkan oleh gurunya. Menjalankan sebuah tirakat demi tirakat untuk
mencapai puncak sananya. Hmm. Dan dari situ keilmuan itu akan masuk karena sudah ada wadahnya Oh. yang sudah bersih di dalam diri manusia. Oh gitu. Jadi berarti kata tidak belajar keilmuan secara khusus, cuma hanya belajar membersihkan hati rohani begitu. Iya, Oh. karena Heeh. dia menjalankan ketaatannya kepada Allah Mm-mm. dan mencari sebuah rinda yang dirindai oleh Allah. Itu Allah. semuanya. Itu aja. Kalau dia hanya mementingkan keilmuan di dalam dirinya, Mm-mm. dia tidak sampai ke sana, Mm-mm. melainkan ambisi yang akan dapat. Oh gitu. Jadi boleh saya ulang Mbah Sabdo ya, bahwa Satrio Piningit hanya sebuah gelar sebenarnya. Apabila tiba masanya, orang-orang yang bergelar seperti itu akan terbuka, jadi gelar itu sudah hilang. Kalau begitu, Akan berganti gelar gelar yang lain. akan datang untuk mendampingi dirinya. Oh, terus dan mereka itu tidak pernah belajar keilmuan. Tidak sama sekali. Oh, Dia hanya menjalankan ketaatan kepada gurunya atau menjalankan yang sudah diberikan gurunya oh siap. untuk melakukan itu semuanya. Dan itu banyak mereka, cuma ada yang mimpin satu gitu Mbah. Ada. Itu manusia semua ya. Semuanya manusia. Terus sekarang Mbah itu kan goib, bisa melihat bagaimana ada banyak orang seperti aku nih orang awam ya, mencari sosok Satrio Piningit. Mencari loh. Mencari orang itu yang mana? Apa yang Mbah lihat? Kalau manusia sendiri itu tidak bisa. Karena golongan kami yang bisa melihat itu semuanya. Oh, kalau Karena dari pancaran yang sudah memancar sampai ke sana, itu golongan kami yang bisa melihatnya. jadi manusia yang akan mencari sosok itu nggak pernah ketemu kalau begitu? Tidak bisa ditemukan sama sekali, karena itu dia menyerupai manusia biasa pada umumnya. Oh, jadi nggak bisa dibedakan dengan orang biasa. Tidak. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ingin menjadi Satrio Piningit katanya, menjadi Satrio Piningit? Bagaimana? Apa yang Mbah melihat? Dan manusia ingin menjadi sosok Satrio Piningit itu, ingin menampakkan dirinya, supaya akulah Satrio Piningit untuk mengatur pimpinan di akhir zaman ini. Dan itu semuanya didompleng oleh golongan yang lebih tinggi lagi, golongan iblis. Oh iya, yang tadi yang ganggu tadi itu diantaranya itu ada tingkatan lagi. Allah. Itu hanya bukan langsung dari sananya, Oh, tetapi melainkan dari anak buahnya saja. yang saat ini ada ya. Iya. Terus bagaimana dengan orang-orang yang banyak sekarang berkisah, bercerita, pernah ketemu di sini tepatnya Satrio Piningit seperti ini, dari mana sumbernya itu? Dari kerajaan terdahulu. Dari kerajaan terdahulu. Maksudnya gimana? Orang-orang yang bercerita itu loh, menceritakan tentang itu seperti ini di tempatnya, itu dari mana sumber cerita itu? Saya tidak paham apa yang kamu Ini cakap. loh, kan juga sekarang ini banyak orang bercerita yang bisa bercerita tentang ciri-ciri Satrio Piningit seperti ini. Dia tinggal di sini. Terus dari mana mereka tahu itu cerita-cerita itu? Itu semuanya golongan iblis yang membisiki, yang menyerupai itu semuanya. Dan dibekali keilmuan, langsung masuk ke dalam dirinya. Kamu harus melakukan seperti ini, melakukan tirakat-tirakat untuk menjadi paku-paku buminya di Indonesia ini atau belahan bumi manapun. Dan dari situ dia mempercayai, entah itu dari
lewat mimpinya Oh, atau langsung dihadapkannya, yang menyerupai sosok yang sangat bersih sekali, seperti memakai putih yang bercahaya sangat kilauan. Oh. Itu manusia banyak ketipunya. Oh. Jadi boleh saya ulang, jadi para pencari Satrio Piningit, para orang-orang yang berkisah tentang Satrio Piningit, dan orang yang tahu tapi itu sebenarnya orang-orang yang tertipu kalau begitu. Iya, Oh. Kok bisa begitu? Berarti yang asli kayak apa, Mbah, yang bisa melihat? yang asli Hmm? ada tuntunan Mm-mm. yang dia sudah jalankan sekarang. Oh. Entah sudah dari sananya Mm-mm. ada itu semuanya. Oke. Oh begitu. Terima kasih, Mbah. Seorang awam ini berusaha memahami apa yang Mbah omongkan dari awal. Kalau saya salah kan, Mbah, ya? Iya, Jadi Satrio Piningit adalah sebuah gelar kalau begitu. Ya, iya sebuah gelar itu. sebuah gelar. Apabila suatu saat yang bergelar sudah terbuka, gelar itu akan hilang, gelar yang lain begitu. Akan menjadi gelar-gelar yang lain akan datang. Oke. Jadi kalau begitu namanya gelar Satrio Piningit nggak pernah muncul kalau begitu gelarnya kan? Tidak. Akan tersembunyi terus kalau begitu. Sembunyi itu ada tugasnya, bukan hanya sembunyi saja. Oh iya. Disembunyikan oleh Allah kalau begitu kan? Tetapi semuanya disembunyikan oleh Allah supaya dia tidak tahu atau manusia orang lain tidak tahu. Tetapi ada tugas tersembunyi untuk mengatur itu semuanya. Dan itu ada, Mbak lihat ada. Dan dia ada tugas-tugas itu semuanya yang sudah dia jalankan. Insya Allah. Dan itu nggak bisa diketahui orang biasa, Mbah, ya? Tidak semudah itu. Manusia biasa tidak bisa mengetahui apa gelar-gelar yang sudah dimiliki oleh manusia lain. Ya sudah, terima kasih Mbah Sabdo, sepertinya banyak yang menyerang sampean ya. Karena semuanya yang sudah memiliki gelar kepalsuan itu, golongan yang di sana tidak terima. Udah mantau sini ya? Sudah. Ya. Terima kasih. Silakan kembali bertugas, tapi sebelumnya tolong bantu saya bersihkan semua di sini, Mbak ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Apa yang mereka tarik ke tangan saya semuanya, dibersihkan total semuanya di sini. Yang buat yang sudah masuk ke dalam semuanya ini, semuanya racun-racunnya ditinggalkan, segala efek-efek buruk semuanya pindah ke tangan saya semuanya, mengikuti semuanya, langsung dibawa tempat sana. Allah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Silakan kembali bertugas, Mbah Sabdo. Salam buat yang di sana, maksud rasopan. Silakan, Mbah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Permudah jelek bahaskan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sampai Allah habis. Pemirsa, demikian obrolan saya di Mas Web yang masuk dunia Mas Ucup ini, yang ganti-ganti tadi, yang bercerita sama mengorek tentang Satrio Piningit itu apa sih, saya jadi nggak tahu kan. Gelar ternyata prinsip itu ceritanya. Kalau ingin paham diulang-ulang. Kalau sebagai orang awam ini, tugas kita manusia hanya beribadah pada Allah itu aja, belajar ibadah yang benar, saat hakikat itu aja diperintahkan. Tapi ternyata banyak orang yang mengabarkan dan tanya sama saya soal Satrio Piningit, ternyata itunya sebuah gelar. Kalau orangnya banyak dan seperti itu, nah Piningit dirahasiakan kalau gitu, kan nampak. Gerakannya mereka pun hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh
pimpinannya. Begitu kira-kira. Jadi nggak bisa diharapkan atau mengaku-ngaku seperti itu. Pemirsa, semua kejadian ini penuh misteri, penuh rahasia, dan sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pandai itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, di sini banyak kesalahan Quran itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Salah kata, salah ucap, salah sikap maaf kami. Terima kasih, semoga manfaat. Wassalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu.